Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fisa Mandame Amsa. Saya dari Prodi D3 Kebidanan, Akademi Kesehatan Rustida. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang obat-obat yang bekerja pada sistem saraf pusat. Sebelum itu, kita harus mengetahui dulu susunan saraf pusat yang terdiri dari saraf tulang belakang, ada batang otak atau brainstem, cerebellum, dan cerebral hemisphere. Kemudian ada cerebral cortex yang memiliki 4 bagian atau lobus. Ada frontal lobus yang berfungsi untuk perencanaan dan pergerakan, parietal lobus yang berfungsi untuk persepsi badan dan spasial, temporal lobus yang berfungsi untuk pendengaran, dan occipital lobus yang berfungsi untuk penglihatan. Adapun fungsi dari sistem saraf itu sendiri adalah yang pertama mengordinasi, yang kedua menafsirkan, yang ketiga mengontrol interaksi antara individu dengan lingkungan sekitarnya. Obat-obat sistem saraf pusat berdasarkan farmakodinamikanya dibagi menjadi dua golongan besar. Yang pertama, merangsang atau menstimulasi, yang secara langsung maupun tidak langsung merangsang aktivitas otak, sumsum tulang belakang, beserta sarafnya. Lalu yang kedua, menghambat atau mendepresi, yang secara langsung maupun tidak langsung memblokir proses tertentu pada aktivitas otak, sumsum tulang belakang, dan saraf-sarafnya. Adapun obat yang bekerja terhadap sistem saraf pusat dapat dibagi dalam beberapa golongan besar, yaitu yang pertama, psikofarmaka atau psikotropika, yang meliputi psikoleptika, yang menekan atau menghambat fungsi-fungsi tertentu dari sistem saraf pusat seperti hipnotika, sedatif, dan tranquilizer, dan antipsikotika, serta psikoanaleptika yang menstimulasi seluruh sistem saraf pusat, yakni antidepresiva dan psikostimulansia. Yang kedua, untuk gangguan neurologis seperti antiepileptika, MS atau multiple sclerosis, dan penyakit Parkinson. Yang ketiga, jenis yang memblokir perasaan sakit, yaitu analgetika, anestetika umum, dan lokal. Dan yang keempat, ada jenis obat vertigo dan obat migrain. Umumnya, semua obat yang bekerja pada sistem saraf pusat menimbulkan efeknya dengan mengubah sejumlah tahapan dalam hantaran kimia sinaps, tergantung kerja transmitter. Golongan obat sistem saraf pusat ada analgetik, sedatif, dan non-sedatif, atau non-steroid anti-inflamasi drugs. Yang kedua ada hipnotik sedatif, ada juga anestesi umum dan lokal, dan psikotropik. Pembahasan pertama adalah analgetik sedatif dan non-sedatif atau non-steroid anti-inflammation drugs. Analgetika. Analgetika atau obat penghilang rasa nyeri adalah zat-zat yang mengurangi atau menghalau rasa nyeri tanpa menghilangkan kesadaran. Berdasarkan efek farmakologinya, analgetik dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama, analgetik opioid atau narkotik, dan analgetik perifer atau non-narkotik. Mekanisme umum penghambatan nyeri. Yang pertama, merintangi terbentuknya rangsangan pada reseptor nyeri, perifer, dengan analgetik perifer, merintangi penyaluran rangsangan di saraf-saraf sensoris, misal dengan anestetika lokal, dan blokade pusat nyeri di susunan saraf pusat dengan analgetik sentral atau narkotik atau dengan anestetik umum. Analgetik opioid atau narkotik disebut juga opioida, mirip opiat, adalah zat yang bekerja terhadap reseptor opioid khas di susunan saraf pusat, hingga persepsi nyeri dan respon emosional terhadap nyeri dikurangi. Tubuh dapat mensintesa zat-zat opioidnya sendiri, yakni zat endorfin, dan dapat menimbulkan efek yang menyerupai efek morfin. Berdasarkan kerjanya, dapat digolongkan menjadi 1. Agonis opiat, alkaloid, candu, yaitu morfin, kodein, heroin, nikomorfin, dan zat sintesis, yaitu metadon dan derivat-derivatnya. Yang kedua ada antagonis opiat, yakni naloxon, nalorfin, pentazocine. Dan yang ketiga ada kombinasi. Yang kedua, ada analgetik perifer atau non-narkotik, yaitu ada paracetamol, salisilat, penghambat prostaglandin, derivat-derivat pirazolinon, derivat-derivat antranilat,
dan lainnya, seperti benzidamin. Penggunaan dari obat analgetik perifer atau non-narkotik adalah untuk menimbulkan efek analgetik, efek antipiretik, dan efek antiinflamasi. Sedangkan efek samping yang umumnya ditimbulkan adalah gangguan lambung usus, kerusakan darah, kerusakan hati dan ginjal, serta reaksi alergi pada kulit. Lalu ada analgetik antiinflamasi atau NSAID yang berkhasiat sebagai analgetik, antipiretik, dan anti radang atau antiinflamasi dan sering digunakan untuk menghalau gejala penyakit rema seperti artritis, rematik, dan artrosis. Penggolongannya ada salisilat, yaitu asetosal, benorilat, dan diflunisal. Ada juga asetat, yaitu diklofenak, aklofenak, indometasin, dan sulindak. Ada propionat, yaitu ibuprofen, ketoprofen, dan naproxen. Ada juga oxycam, yaitu paroxisam, tenoxisam, meloxisam. Ada juga antranilat, yaitu mefenaminat, difluminat, dan meclofenamic acid. Ada pirazolon, yaitu oxyphenylbutazon dan asapropazon, dan lainnya, yaitu nabumeton, benzidamin krim 3%, dan bufexamak krim 5%. Cara kerja dari NSAID sebagian besar berdasarkan hambatan sintesa prostaglandin di mana kedua jenis siklooksigenase diblokir. NSAID idealnya hanya menghambat siklooksigenase 2 atau COX2 yaitu peradangan dan tidak COX1 yaitu perlindungan mukosa lambung. Untuk efek samping secara umum yaitu ada efek ulcerogan, yaitu mual muntah, nyeri lambung, dan gastritis. Ada juga menimbulkan keluhan lambung serius untuk yang mengonsumsi indometasin dan peroxicam. Ada juga gangguan fungsi ginjal, agregasi trombosit dikurangi sehingga masa perdarahan dapat diperpanjang, reaksi kulit seperti ruam dan urtikaria untuk yang mengonsumsi diklofenak dan sulindak, serta lain-lain, seperti bronkokonstriksi, efek sentral, gangguan fungsi hati. Lalu yang selanjutnya ada hipnotik sedatif. Sedatif adalah substansi yang memiliki aktivitas moderat yang memberikan efek menenangkan. Hipnotik adalah substansi yang dapat memberikan efek mengantuk dan yang dapat memberikan onset serta mempertahankan tidur. Hipnotik dan sedatif merupakan golongan obat pendepresi sistem saraf pusat. Efeknya bergantung dosis, mulai dari ringan seperti tenang atau kantuk, menidurkan, bahkan hingga berat seperti kehilangan kesadaran, keadaan anestesi, koma, dan mati. Obat ini digunakan berhubungan dengan sistem saraf pusat seperti tata laksana nyeri, akut dan kronik, tindakan anestesi, penata laksanaan kejang, serta insomnia. Klasifikasi obat hipnotik sedatif, yang pertama ada benzodiazepin, yang kedua ada barbiturat, dan yang ketiga adalah golongan obat non-barbiturat dan non-benzodiazepin. Yang pertama ada benzodiazepin. Benzodiazepin adalah golongan obat yang memiliki 5 efek farmakologis sekaligus, yakni ansiolisis, sedasi, antikonvulsi, relaksasi otot melalui medula spinalis, dan amnesia retrograde. Keunggulannya dibanding barbiturat yaitu rendahnya tingkat toleransi obat, potensi penyalahgunaan yang rendah, margin dosis aman yang lebar, rendahnya toleransi obat, dan tidak menginduksi enzim mikrosom di hati. Namun, efek sampingnya adalah kelelahan dan mengantuk. Yang kedua ada barbiturat. Secara kimia, barbiturat merupakan derivat asam barbiturat. Asam barbiturat merupakan hasil reaksi kondensasi antara ureum dengan asam malonat. Efek hipnotik barbiturat dapat dicapai dalam waktu 20-60 menit dengan dosis hipnotik. Efek sampingnya, rentang dosis aman sempit. Dapat menimbulkan koma,
Tidak boleh diberikan pada penderita alergi barbiturat, penyakit hati atau ginjal, hipoksia, penyakit Parkinson, dan psikoneurotik tertentu. Dan yang ketiga adalah golongan obat non-barbiturat, non-benzodiazepin, yaitu ada propofol, ketamin, dextrometorphan, dan lain-lain. Sekian penjelasan dari saya, sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.